Oke. Oke, balik lagi bersama saya Rapco Tarigan dan kali ini kita kedatangan tamu dari Kabit 1 GMKI Jakarta, Bang Regen Hontong. Wow. Gimana Bang kabar Bang? Kabar baik gua. Rapo, gimana kabarnya kok? Baik. Udah lama ini saya tidak ke cabang. Aduh. Makanya main-main lah ke sini. Main-main ke rumah kan. Mantap. Tapi ngomong-ngomong soal Kabit 1 sebenarnya ini tugasnya apa sih Bang? Maksudnya mungkin orang-orang masih belum tahu soal Kabit 1 ini punya tugas menaungi apa seperti itu. Oke. Ya, sebenarnya pada dasarnya kita masih menggunakan struktur lama ya, makanya kita masih menyebutnya Kabit 1 karena di Kabit 1 ini ada 2 bidang yang disatukan. Itu bidang organisasi dan bidang pendidikan kader dan kerohanian. Jadi kalau kita pakaikan huruf ya Kabit 1 bisa disebut Kabit OKK juga. Kabit organisasi, kaderisasi dan kerohanian. Ya tugasnya pada dasarnya dia mengurusi internal dalam organisasi, dia mengurusi atribut-atribut organisasi seperti komisariat, komponen organisasi, baru mengurus soal pola pengkaderan mulai dari implementasi PDSPK, baru yang paling krusial yang mengurus soal ini peningkatan spiritualitas kader yang melalui bidang kerohanian itu kan ya, entah dia PA entah ibadah. Ya Kabit 1 pada dasarnya dia Kabit OKK, organisasi kaderisasi dan kerohanian, dan dia fungsinya adalah mengurusi internal GMKI. Oke, menarik. Berarti di tangan Pak Kabit ini spiritual anak-anak GMKI Jakarta ini, nilai spiritualitasnya nih. Sebenarnya kalau dibilang di tangan saya tidak sih, karena saya hanya membantu secara administrasi organisasi, hanya membantu memberikan pada semua kembali kepada cabang, di tangan cabang. Oke, ini menarik Pak Kabit. Maksudnya ini kan mengenai pelayanan seperti itu. Nah, Pak Kabit sendiri kan ketika masuk di GMKI kemudian punya pengalaman dalam bidang organisasi, mungkin Pak Kabit bisa share sedikit soal pengalaman Pak Kabit di GMKI seperti apa hingga akhirnya bisa dipercaya untuk melayani di Kabit 1 seperti itu. Ya, oke. Saya masuk GMKI kebetulan kita kan bareng masuk GMKI ya. Saya kalau tidak salah tahun 2017. Jujur saya awalnya tidak tahu apa itu GMKI. Saya diperkenalkan oleh salah satu teman di kampus. Nah, prinsip saya kalau cocok ya saya bertahan, kalau tidak ya saya kabur. Nah, ternyata ada kecocokan. Yang pertama kecocokan, saya orangnya suka bergaul. Nah, ternyata di GMKI saya menemukan teman yang tidak hanya satu kampus, tapi beda kampus, beda jurusan, yang pasti beda pemikiran. Betul. Nah, ini kemudian sangat menarik untuk menambah wawasan kita dalam kampus, dan saya merasa ini rumah yang bagus untuk kita berproses. Nah, itu awal saya masuk GMKI. Kemudian saya masuk GMKI itu di keputusannya Bang Tamtam sebagai ketua cabang ya. Cabang kayak cukup banyak waktu itu polemik yang dihadapi, mulai dari persoalan internal sampai pernah saya diajak untuk mengkritisi PP dengan cara turun ke jalan di depan PP, kasus Jambore kalau tidak salah. Itu pengalaman pertama saya turun ke jalan ya, pengalaman pertama saya berdemonstrasi tapi mengkritik pengurus pusat kita. Nah, itu banyak yang bilang bahwa saya melakukan hal yang tidak berguna karena itu PP kita, kenapa kita demo? Saya rasa itu tidak ada yang salah dalam sebuah negara demokrasi, sah-sah saja kan. Cara kita menyampaikan pendapat, berbicara terkait bagaimana sih kok bisa dipercaya. Memang dulu saya dari zamannya Bang Tamtam itu saya cukup aktif ya ber-GMKI. Di beberapa kepanitiaan saya lakukan seperti sekretaris panitia Malper 2018 dan sempat menjadi ketua panitia implementasi PDSPK waktu itu. Jadi saya memang tidak menyanyiakan kesempatan untuk berproses di GMKI. Nah, akhirnya kan cabang kita mengalami polemik tuh, sempat diambil alih kepengurusannya kurang lebih setahun. Nah, di situ saya tidak berpikir untuk kabur. Saya tidak pernah berpikir untuk kabur. Saya terus kembali ke Rumah Biru ini. Entah itu cuma nongkrong, entah itu cuma diskusi sama senior-senior, dan saya merasa perlu untuk melayani di cabang. Nah, berbicara soal kok bisa dipercaya sebagai Kabit 1, padahal saya baru masuk 2017 gitu. Bentar waktunya kan sangat singkat gitu. Nah, itu kan juga berbicara bagaimana kita ya bergeni kan. Kebetulan saya waktu itu mendukung
salah satu calon ketua cabang, itu yang sekarang menjadi ketua cabang, Bang Doni Manurung. Nah, saya berada di tim dia dan saya membantu dia dalam mensukseskan cita-citanya menjadi ketua cabang dengan deal-dealan politik yang sekarang saya dapatkan. Oke. Ini menarik sih. Karena ternyata mengkritik pengurus pusat itu memang sudah ada ketika Pak Kabit ini masih menjadi anggota biasa seperti itu. Nah, ini melihat realitas sekarang pengurus pusat dikritik habis-habisan, bagaimana pandangan Pak Kabit? Ya, konsekuensi ya, maksudnya ketika kita menjadi pemimpin ya kita tidak akan memastikan diri kita tidak dikritik ya, kecuali kita menerapkan yang namanya sifat kepemimpinan otoriter atau bahkan kita menerapkan sifat yang diktator ya, mungkin orang tidak akan mengkritik kita. Ya namanya kita berada di negara yang sangat demokratis, otomatis organisasi kita mengikuti ya. Jadi konsekuensi itu ketika menjadi pemimpin. Kritikan itu bagus kok. Oke. Menarik Pak Kabit. Ini mungkin saya akan share screen tentang beberapa cabang ternyata mengirimkan surat mosi tidak percaya, tidak tahu dengan Jakarta ya, tapi kemudian saya akan tampilkan seperti itu. Ini perihal mosi tidak percaya dari GMKI cabang Ambon. Dia katakan bahwa yang pertama, pengurus pusat dalam hal ini ketua umum dan sekretaris umum telah melacuri organisasi dengan merekrut fungsionaris partai politik sebagai pengurus harian GMKI. Lalu kemudian cabang Ambon juga berpendapat bahwa seakan-akan nih GMKI kekurangan kader sehingga kader-kader yang dari partai politik ternyata dirangkul seperti itu. Bagaimana pandangan Pak Kabit soal isi dari poin pertama ini? Ini hal yang fundamental ya, karena jelas diatur dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga kita ya, bahwa organisasi ini bersifat gerejawi dan tidak berafiliasi dengan partai politik gitu kan. Cuma kan orang kemudian bertanya yang disebut berafiliasi itu orangnya atau organisasinya. Nah, di sini saya menyebut bahwa dua-duanya jangan sampai berafiliasi dengan partai politik. Kenapa? Karena pola pengkaderan yang berbeda antara GMKI dengan partai politik itu sangat jauh perbedaannya. Di GMKI kan kita dilatih untuk mampu berpikir sistematis, kita dilatih untuk menjadi pemimpin, kita dilatih untuk mempertahankan ideologis kita. Ya, melihat konsentrasi politik saat ini ya bisa dibilang partai politik tidak lagi menjadi jawaban bagi keresahan masyarakat sekarang, kalau saya mau katakan ya. Makanya kemudian GMKI sangat mengharamkan ketika ada pengurus yang berafiliasi dengan partai politik. Nah, terus terkait kekurangan kader, saya sedikit sepakat dengan apa yang disampaikan oleh teman-teman Ambon. Karena memang dengan cara pengurus pusat merangkul atau tim formatur mengambil kader yang sudah berada di partai politik untuk kembali ke pengurus pusat, ya itu mereka sedang menggambarkan bahwa GMKI krisis kader sehingga harus mengambil dari sana. Padahal kan kalau kita lihat banyak sekali kader-kader kita yang berkompeten yang sedang antri. Saya bukan mau bilang bahwa saudara yang terkait di partai politik tidak berkompeten ya, tetapi banyak kader kita yang berkompeten dan tidak berafiliasi dengan partai politik yang saya rasa sangat ingin melayani di GMKI, terutama di pengurus pusat. Jadi apa yang dikatakan oleh Ambon ini masuk akal dan sedikit menyadarkan kita. Ini menarik sih. Lalu kemudian kalau kita lanjut langsung ke poin 3, ini ada pengadaan bidang agraria dan kemaritiman yang secara jelas tidak menjadi keputusan Kongres. Ini bagaimana Pak Kabit? Kemudian kan kemarin Pak Kabit datang tuh di arena Kongres. Apakah bidang ini ada atau enggak sih sebetulnya? Ya, terkait dengan bidang agraria ini, ya kalau di Kongres itu memang draft sidang pleno 3 pengurus pusat zamannya Bang Cornelis itu menawarkan bahwa dibentuk sebuah bidang agraria dan kemaritiman. Cuma kan itu kembali disidangkan kan dalam Kongres. Nah, teman-teman dalam forum persidangan itu kemudian menyepakati itu dibuat sebagai sekfung. Kenapa? Alasan dia terlalu cepat untuk menjadi bidang. Jadi di tahap uji cobanya sebagai sekung dan masuk di akspel, di aksi dan pelayanan. Saya membenarkan apa yang disampaikan teman-teman cabang lain bahwa
bidang agraria ini sebenarnya tidak ada, adanya sekfung. Itu yang disepakati di Kongres. Oke, adanya sekfung, lalu kemudian sekfung agraria dan kemaritiman ini dibawahi oleh Akspel seperti itu. Akspel, dia masuk di dalam bidang Akspel. Oh, karena sebenarnya kan bidang agraria dan kemaritiman ini kan merupakan tupoksi Akspel sebenarnya. Jadi tidak perlu dibuat bidang, itu harusnya sudah menjadi kerjaan Akspel untuk merespon isu-isu tanah ataupun isu-isu laut yang ada di negara kita. Oke, menarik. Oke, lalu kemudian ini yang keenam, Pak Kabit. Kami meminta kepada pengurus pusat agar membagi video kongres hari kelima kepada seluruh cabang agar dapat melihat secara jelas terkait dengan putusan kongres pada saat pleno komisi. Ini kan menjadi perdebatan juga nih di beberapa cabang, lalu kemudian masuk ke grup GMKI Tanah Air seperti itu ataupun seluruh Indonesia. Bagaimana Pak Kabit menilai ini? Apakah ini perlu video ini kemudian dimunculkan kembali seperti itu? Sangat perlu ya, karena apa? Takutnya memang terjadi kesalahpahaman yang besar gitu kan antara kita. Salah satu yang dapat membuktikan apakah itu bidang atau sekfung ya video itu, karena di video itu kan kita tidak bisa mengulang adegannya, itu kan sudah terekam sebagaimana mestinya waktu itu kita berkongres. Selain catatan yang dimiliki majelis sidang, memang salah satu hal yang paling penting yang harus dihadirkan oleh pengurus pusat adalah video. Karena video itu kan tidak akan pernah berbohong gitu kan, kecuali kita mau sebagus apapun kita mengedit, kita tidak akan bisa merubah situasi yang direkam dalam video itu. Betul. Okay. Wow, ini menarik. Karena kan akhirnya kan ketika dilihat lagi ke YouTube-nya GMKI Channel kan video itu hilang gitu loh. Nggak tahu ya, hilang atau dihack mungkin. Saya berpikir kata teman-teman itu tidak hilang tapi di privat. Oh, di privat. Itu yang disampaikan oleh beberapa teman-teman dari cabang lainnya, tidak perlu saya sebutkan namanya. Oke. Katanya sih di privat. Oh, di privat, dikira dihack gara-gara subscribernya udah makin banyak. Bisa jadi kan, karena takut dapat penghasilan mungkin kita. Iya. Oke, Pak Kabit, ini lanjut dari pernyataan GMKI cabang Sumedang, Jatinangor 13 Januari 2021. Nah, lalu kemudian sama sih tuntutannya yang pertama bahwa bidang baru nih, sengaja telah dibentuknya bidang baru, agraria dan kemaritiman. Nampaknya permasalahannya sebenarnya sama. Seperti itu. Lalu kemudian nomor 2, poin 2, menyatakan bahwa organisasi yang bersifat gerejawi dan tidak merupakan bagian dari organisasi politik. Nampaknya ini juga menjadi concern beberapa cabang juga, Pak Kabit. Bagaimana kemudian melihat kesamaan isi dari poin pertama dan poin kedua dari GMKI cabang Ambon dan cabang Sumedang seperti itu? Oke. Nah, poin pertama tentang bidang agraria itu, saya juga ingat bahwa Ketua Cabang GMKI Sumedang, Saudara Bung Hans juga muncul di kongres atau dia ada di sana. Berarti dia juga mengiyakan bahwa itu tidak ada di bentuk bidang, adanya sekfung. Makanya kemudian muncul ini. Kalau tadi kita berbicara soal video yang bisa menjadi bukti, kita melupakan satu hal sebenarnya, bahwa manusia, kesaksian orang juga melupakan alat bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Saya rasa dengan lebih dari satu cabang mengatakan hal yang sama, ya itu perlu dilihat lagi. Jangan-jangan apakah cabang yang tendensi atau PP yang benar-benar melakukan kesalahan ini gitu, karena sudah lebih dari satu cabang yang berbicara terkait hal yang ini. Kemudian terkait hal 2 tentang partai politik, yang kembali lagi saya bilang ini hal yang paling dasar ya, karena diatur dalam peraturan tertinggi kita ya, anggaran dasar pasal 5 tentang status dan bentuk organisasi yang bersifat gerejawi dan tidak berafiliasi dengan partai politik ya. Makanya saya tidak heran kenapa cabang-cabang sangat concern menanggapi terkait dengan fungsionaris dari partai politik ini, karena itu dapat meruntuhkan nilai-nilai pergerakan kita, nilai-nilai organisasi kita. Oke.
Nah, ini kemudian di poin 3 nih ada buktinya nih. Game KI Cabang Sumedang memberikan bukti soal ketetapan struktur komposisi dan personalia Badan Saksi Pemilu Nasional DPC PDI Perjuangan Kota Bogor. Seperti itu. Lalu kemudian kita masuk. Oke, ada tanggapan soal ini Pak Kabit? Nah, bukti itu sebenarnya sudah ada ya, beberapa teman-teman mulai di Facebook ya yang sudah mengirimkan foto bukti itu, dan benar tertera nama saudara Jeremy Marolop. Tapi kemudian kan dikembalikan oleh PP dengan bukti baru, surat yang baru gitu kan. Makanya kita tidak tahu siapa yang benar. Nanti kita akan bahas surat tanggapan PP. Oke, lanjut. Oke, kayaknya poin 4, poin 5 ini diminta untuk klarifikasi, dan nanti kita akan lihat klarifikasinya seperti apa. Ini dari Cabang Sumedang. Kita lanjut ke jawaban pengurus pusat. Kita lihat dulu. Wow, ini banyak sekali. Oke. Kita ke atas dulu. Bahwa terkait adanya SK di poin 2. Mencantumkan nama Sekretaris Fungsi Agraria dan Maritim, telah dilakukan penelusuran dan klarifikasi kepada DPC PDIP Kota Bogor dan pimpinan DPC PDIP Kota Bogor, menyatakan bahwa saudara bukan merupakan bagian dari pengurus BSPN maupun anggota PDIP sesuai dengan SK BSPN PDIP Kota Bogor. Nah, ini bagaimana Pak Kabit? Diklarifikasi seperti ini. Ya, kalau tidak salah mereka melampirkan suratnya ya, kalau salah suratnya. Kita lihat. Nah, nih suratnya. Cuma maksud saya bentuk surat yang sama juga sudah tersebar di sosial media. Oke. Terutama di Facebook ya, di surat yang disebar oleh kawan-kawan GMKI cabang lain ditulis memang ada nama Bang Jeremy Marolop, tertera bahwa dia betul anggota partai itu. Tapi kemudian kalau kita lihat di surat ini kan ya di sini tidak ada nama saudara Jeremy Marolop atau Bung Jeremy Marolop. Oke. Nah, kalau saya diberi berkomentar tentang surat ini, jujur saya tidak tahu ya sistem surat menyurat di partai politik itu bagaimana. Apakah surat yang dikeluarkan sebelumnya bisa dianulir atau diganti kembali dengan pertimbangan apa, itu saya tidak tahu. Makanya bagi saya kedua bukti ini sama-sama kuat, maupun bukti yang dikirimkan oleh kawan-kawan di Facebook atau bukti yang dilampirkan oleh pengurus pusat. Ya, saya cuma bisa mengingatkan bahwa kita jangan sampai lupa anggaran dasar, anggaran rumah tangga kita. Yang sangat keras berbicara soal itu. Tapi gini Pak Kabit, jangan-jangan sebetulnya boleh nggak sih orang yang sudah keluar dari partai politik lalu masuk ke dalam pengurus pusat? Ini kita bicara secara etika ya gitu loh. Karena kan tadi tidak berafiliasi, artinya kan orang yang udah pernah ke partai politik seharusnya, kalau tafsiran saya ya, harusnya tidak perlu masuk ke pengurus pusat GMKI gitu, karena udah selesai masa pelayanan di GMKI, sudah tuntas pelayanan di GMKI, lalu dia cari tempat pelayanan baru seperti itu. Kalau dia masuk ke partai politik lalu kemudian keluar terus masuk lagi ke GMKI, bagaimana pandangan Pak Kabit secara etika ya? Ya, sepakat ya, karena memang seharusnya orang-orang yang sudah berada di partai politik itu orang-orang yang sudah siap ke dunia profesional gitu kan, lebih profesional daripada GMKI gitu. Nah, makanya saya sepakat waktu Barapko mengundang Baciko yang dia mengatakan bahwa partai politik merupakan salah satu medan layang kita di mana kita dapat melanjutkan pelayanan kita di situ kepada masyarakat. Nah, saya sepakat. Tapi ketika kemudian dia kembali ke struktur organisasi GMKI, ya kita patut menaruh kecurigaannya. Maksudnya mungkin pertama kita bisa berpikir dia ingin melayani lagi di GMKI. Tapi kalau kita berpikir secara logis ya, apakah waktu yang dia lewati di GMKI itu dirasa tidak cukup gitu sehingga dia harus kembali gitu. Yang kecurigaan kedua yang patut kita sematkan ya, apa yang mau dia cari dari GMKI gitu. Jangan-jangan dia tidak dapat untung di partai politik atau tidak dapat timbal balik yang memuaskan di partai politik sehingga harus kembali ke struktur organisasi. Betul. GMKI ya. Secara etis saya kira orang yang sudah berada di partai politik
lebih baik melanjutkan karirnya di partai politik untuk pelayanan kepada masyarakat Oke. daripada dia harus kembali lagi ke struktur organisasi GMKI gitu kan. Oke. Ini kenapa saya tanyakan gini, karena dalam rangka seperti ini Pak Kabit. Karena kan banyak kader nih yang kemudian berkualitas tapi kayaknya tidak terekspos nih gitu. Justru yang diekspos malah orang-orang yang dari partai seperti itu. Ini kan jelas nih, dia artinya sudah pernah jadi partai kan. Dari PSI, pengunduran diri dari anggota teman PSI bahkan. Seperti itu. Ya, dan saya mau mengatakan bahwa kader-kader seperti ini, kader-kader yang tidak berintegritas ya, tidak bisa menjaga mereka. Kenapa? Karena ya pikirnya gini, ya udahlah saya ke partai politik dulu sambil nunggu momen di GMKI. Ketika sudah ada momennya, ya oke, saya kembali lagi ke GMKI, udah ada momennya nih. Saya mau tinggal mengundurkan diri kok dari partai politik. Artinya kita dalam bertindak tidak pernah berpikir panjang gitu. Nah, kenapa sih kemudian kenapa saya kemudian memutuskan untuk ke partai politik? Karena saya berpikir sesuatu yang panjang, berbicara terkait karir politik saya, berbicara terkait pelayanan saya kepada masyarakat, bukan hanya berbicara soal saya dapat untung apa di partai politik. Itu juga yang saya alami di GMKI, bukan berbicara saya dapat untung apa di GMKI, tapi berbicara bagaimana proses saya sebagai mahasiswa dan sebagai kader GMKI gitu. Jadi saya mengatakan bahwa orang-orang seperti ini ya orang-orang yang tidak berintegritas bagi saya. Oke, wow, menarik. Ini saya angkat ini bukan dalam rangka untuk mencurigai saudara Sekfung Agraria ya, Pak Kabit, dalam arti gini, kita boleh menggunakan kasih dalam kekristenan, oke, tapi Alkitab juga bilang tulus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Artinya kita nggak boleh tulus terus nih seperti merpati, kita juga harus cerdik. Ini orang maunya ngapain sih gitu loh. Ya. Dan itu yang pengen saya angkat sebetulnya. Lalu kemudian ini yang menarik sih, perdebatan di poin 5 terkait adanya pembebasan status keanggotaan sementara kepada saudara Sekfung, sekretaris fungsi perguruan tinggi dari BPC GMKI Jakarta, dengan surat keputusan tentang membebaskan sementara status keanggotaan. Nah, ini argumentasinya dari pengurus pusat adalah bahwa kami menilai keputusan tersebut hanya bersifat sementara dan tidak serta-merta mencabut hak yang bersangkutan untuk dipilih dan memilih sesuai dengan ART pasal 2 sampai dengan adanya keputusan yang bersifat tetap. Bagaimana Pak Kabit menilai argumentasi dari pengurus pusat? Ya, kita berbicara pembebasan sementara. Sebenarnya ini kan sebuah penghukuman gitu. Kalau kita mau pikir itu penghukuman di GMK itu, pembebasan keanggotaan itu adalah hukuman terhadap kader gitu. Tapi apa yang membedakan kita dengan lembaga lain gitu? Di dalam organisasi GMKI kita dibedakan karena dalam menghukum seseorang kita berdasarkan kasih. Karena itu kita selalu memberikan kesempatan untuk kemudian orang itu membela diri. ADART memuat hal itu dengan sangat jelas gitu kan. Pembebasan sementara dapat dilakukan oleh badan pengurus cabang dan yang bersangkutan dapat membela diri di Konfercap. Artinya apa? Artinya kita tidak langsung menghukum dia mati-matian, pokoknya AA, tapi kita menegur dia, sifatnya menegur. Nah, sifatnya menegur, kemudian beliau membela diri di Konfercap. Kenapa saya bisa berkata begini? Karena anggaran dasar, anggaran rumah tangga itu, kita itu memuat satu nilai yang tidak dapat kita lupakan, yaitu nilai teologis ya, dalam hal ini pastoral gitu kan. Nilai teologis dan di dalamnya ada pastoral. Makanya sifat hukuman di GMK itu adalah pengembalaan. Jadi orang ditegur dan kemudian diberikan kesempatan. Nah, melalui surat itu, saya melihat pengurus pusat tidak menghargai keputusan cabang gitu. Maksudnya apa? Mereka mau mengatakan bahwa keputusan pengurus pusat lebih tinggi. Sedangkan cabang mengambil keputusan itu berdasarkan anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Di mana dalam tingkat keputusan organisasi, anggaran dasar itu yang paling tinggi. Jadi ada kesalahan berpikir ya. Terus kedua gitu, ya pertanyaan sederhana ya. Ketika kita sudah dibebaskan keanggotaan, apakah kita masih anggota GMKI gitu? Apakah kita masih memiliki hak-hak yang melekat dalam diri kita sebagai anggota GMKI?
Nah, meskipun bersifat sementara, tetapi ketika dia dibebaskan, misalnya hari ini saya dibebaskan keanggotaan saya, maka mulai hari ini sampai Convercap, saya sudah kehilangan semua hak yang melekat dalam diri saya sebagai kader GMKI. Saya cuma memiliki satu hak, yaitu hak membela diri. Jadi seharusnya yang terkait, yang bersangkutan itu sudah tidak bisa lagi diakomodir dalam fungsionaris pengurus pusat karena runtuh dengan sendirinya. Oke, mungkin saya akan tampilkan Pak Kabit soal anggaran dasar dan rumah tangga. Saya share-kan sebentar. Nah, ini di ART pasal 2, anggaran rumah tangga pasal 2, soal keanggotaan. Pembebasan keanggotaan ini di poin 3 ya, di pasal 2.3 yang bagian A. Pembebasan keanggotaan berlaku karena meninggal dunia atas permintaannya sendiri secara tertulis kepada pengurus cabang. Yang ketiga, dibebaskan sementara oleh badan pengurus cabang dan yang bersangkutan berhak membela diri dalam konferensi cabang. Oke. Nah, berarti itu sangat jelas ya, maksudnya BPC atau badan pengurus cabang dapat bersikap, dapat mengambil keputusan melalui dasar ini kan, karena dia diakomodir dalam anggaran rumah tangga. Dalam artian BPC dapat memutuskan dengan pertimbangan-pertimbangan yang mungkin sudah dianggap kuat untuk mengambil tindakan tersebut. Oke. Bahkan di poin D, di poin 3 yang bagian D, dikatakan bahwa dipecat dengan keputusan konferensi cabang dan yang bersangkutan berhak membela diri dalam kongres. Artinya ada mekanismenya sebetulnya, Pak Kabit. Sebetulnya ada mekanismenya, makanya saya bilang kan GMK itu tidak menghukum kader secara mati gitu atau pokoknya, tapi diberikan kesempatan. Jadi yang bersangkutan kan misalnya dibebaskan dari keanggotaannya oleh BPC. Yang bersangkutan membela diri di Convercap. Jika kemudian anggota memutuskan bahwa yang bersangkutan tetap bersalah dan dia harus dipecat keanggotaannya, kemudian yang bersangkutan dapat membela diri kembali di Kongres. Jadi dia masih diberikan terus kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, untuk memperbaiki apa yang dinilai salah oleh anggota. Itu makanya saya bilang ada muatan pastoral dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga kita. Oke, menarik. Ternyata setelah dikupas, pembebasan status keanggotaan itu sebenarnya ranahnya BPC dulu, baru kemudian nanti naik ke Kongres seperti itu. Kalau memang di BPC tidak menerima alasan yang bersangkutan seperti itu. Ya, cuma maksud saya begini. Kalau kita mau berpikir bijak ya, seharusnya pengurus pusat dalam hal ini ketua umum dan sekretaris umum melihat, yang bersangkutan berarti memiliki problem yang belum selesai di internal cabang dia kan. Harusnya dikembalikan dulu ke cabang untuk dia menyelesaikan itu. Jadi ketika dia kembali lagi ke tataran pengurus pusat, dia adalah pribadi yang sudah sangat siap, pribadi yang sudah menyelesaikan problemnya di cabang. Ya, harusnya dia dikembalikan dulu ke cabang untuk menyelesaikan apa yang menjadi persoalan dia. Ini kan langsung diakomodir ya. Kita tidak tahu, mungkin dealannya lebih gede. Oke, wow, menarik. Akhirnya ketika dibahas begini, makin terlihat kenapa akhirnya cabang-cabang tuh kayak nggak terima dengan keputusan klarifikasi ataupun klarifikasi dari pengurus pusat, dan ternyata surat klarifikasi yang tidak mengklarifikasi ternyata. Wow. Ya, saya bilang surat klarifikasinya menambah polemik ya. Karena ada pemahaman-pemahaman yang keliru di situ yang coba diterangkan kepada ini. Yang pertama yang saya sangat sesali ya, ketika cabang-cabang mengeluarkan mosi tidak percaya, ketika cabang-cabang menanggapi pengurus pusat, mengkritik, ketika cabang-cabang datang dengan argumen, tapi yang dilayangkan oleh cabang-cabang lain yang hari ini pro dengan pengurus pusat adalah sentimen ya. Jadi seolah-olah cabang-cabang yang mengeluarkan mosi tidak percaya ada sentimen karena tidak diakomodir dalam fungsionaris pengurus pusat. Saya mau mengatakan bahwa jangan menyoroti itu ya, karena ada hal-hal substansi yang perlu kita soroti dalam polemik ini. Oke. Jangan ya, ini hal yang paling substansi. Karena berkembangnya begitu, Bit. Maksudnya, ini barisan sakit hati seperti itu. Bagaimana kemudian
Pak Kabit ini melihat narasi seperti itu? Kalau barisan sakit hati ya memang dalam setiap pertarungan selalu ada yang tersakiti hatinya kan, dan itu wajar dalam dalam pertarungan politik, dalam sistem demokrasi itu adalah sebuah kewajaran ya, ketika ada yang kalah dan ada yang sakit hati. Cuma bagaimana kita melihat substansi daripada kelompok yang dikatakan sebagai kelompok sakit hati dalam mengkritik hari ini yang berkuasa. Makanya saya sedih ya ketika melihat teman-teman lain hanya menyoroti soal ini kelompok kalah, ini tim yang tidak diakomodir. Maksudnya tidak pernah melihat kenapa sih sampai kelompok ini melayangkan protes yang begitu keras kepada pengurus pusat. Berarti kan ada sebuah persoalan yang lebih substansi daripada persoalan sakit hati. Ada sebuah persoalan yang lebih substansi dari persoalan tidak diakomodir gitu, sehingga cabang-cabang ini sampai berani mengeluarkan mosi tidak percaya. Artinya kan cabang-cabang dalam mengeluarkan mosi tidak percaya bukan berarti mereka tidak berpikir panjang ya. Bukan berarti mereka tidak mempersiapkan diri akan konsekuensi logis yang akan mereka hadapi ke depan. Jadi sayang gitu kalau teman-teman yang lain menanggapi ini hanya sebagai gerakan sakit hati atau apa. Padahal ada substansi yang perlu kita gali. Ada persoalan yang sangat krusial yang perlu kita sikapi dari peristiwa ini. Oke, menarik Pak Kabit. Kita lihat lagi poin-poin yang jadi hal-hal yang masih menjadi perdebatan dalam klarifikasi pengurus pusat yang ternyata tidak mengklarifikasi seperti itu. Di poin 7 terkait dengan adanya bidang agraria dan maritim yang menjadi bidang baru di kepengurusan PPGMKI masa bakti 2020-2022, bahwa ini merupakan keputusan Kongres GMKI ke-37 di Manokwari, dan dokumen hasil Kongres yang diberikan oleh pimpinan sidang kepada tim formatur PPGMKI masa bakti 2020-2022 terlampir. Bagaimana kemudian melihat ini, Bi? Ternyata ada menurut pengurus pusat ini. Mungkin coba kita lihat lampirannya gitu. Oke. Lampirannya sih bersih sih. Nah, itu yang mau saya bilang tadi. Seharusnya coba dilampirkan draft yang dipegang oleh majelis sidang gitu, draft yang sudah ada catatan perubahannya atau catatan apanya. Karena saya punya lampiran kayak gini, saya punya sekarang ada di cabang yang saya bawa dari Manokwari, yaitu draft persidangan. Nah, saya melihat ini kok seperti draft sidang SP3 ya, draft persidangan yang belum dibahas, bahkan belum disidangkan, makanya sangat bersih gitu kan. Nah, maksudnya coba lampirkan sesuatu yang lebih nyata gitu, yaitu kayak catatan para majelis sidang atau hasil kongres, atau mungkin yang paling nyata itu video yang dituntut oleh cabang-cabang itu. Jadi saya meragukan lampiran ini bahwa ini benar adanya. Oke. Iya, bersih sekali soalnya. Iyalah, seharusnya kan tidak mungkin kan tidak ada catatan gitu kan, sedangkan kita berkongres itu. Saya mencatat gitu, masa majelis sidang tidak mencatat ya. Oke. Karena ini masih menjadi perdebatan, tapi kemarin waktu ada konsolidasi luar biasa, koordinasi atau konsolidasi majelis sidang, dan majelis sidang mengatakan tidak ada bidang itu. Ya, artinya kesaksian majelis sidang kan sudah cukup kuat sebenarnya untuk kita mengatakan itu tidak ada. Cuma kan kenapa selalu klarifikasi? Udah kayak artis saya kan klarifikasi. Kenapa makanya. tidak minta maaf? Makanya. Kalau kita mau sepertinya saya rekam sedikit soal ini, mungkin kedengaran nggak ya apa yang dikatakan ini, tapi tidak ini ya, tidak saya sebutkan siapa nama yang bilang seperti itu. Tapi sebenarnya ada 100 orang yang itu hadir. Tapi saya rekam hanya beberapa menit saja karena memori tidak cukup seperti itu. Dan kesaksiannya sangat meyakinkan karena mereka benar-benar mengatakan bahwa tidak ada seperti itu. Oke, saya coba
ini ya, dengarkan dari sini ya, dari melalui handphone saya. Coba. Sangat-sangat persis ya. Kemarin teman-teman juga lagi mencatat. Mungkin saya saja tidak. Bukan mungkin, tapi saya nanti tidak catat kemarin. Tapi teman-teman yang lain catat. Dan kami ini apa? Sampaikan bahwa ya sudah lah. Kalau memang seperti itu, yang penting kami sudah sampaikan. Sampaikan majelis ketua, kami sudah sampaikan kepada ketua bahwa bidang itu tidak ada. Jadi, untuk lebih pasti. Oke. Ternyata bidang itu tidak ada. Nah, saya mengenal ya suara itu karena itu teman baik saya ketika saya ke daerah timur. Ya. Oke. Ini ada lagi, Wit. Saya rekam lagi. Kita dengar lagi coba. Privat. Saya tidak bisa diakses. Video di YouTube itu. Sudah dapat video itu bagus kalau begitu. Pada malam hari ini juga teman-teman membuat diskusi ya. Saya bukan punya kepentingan apa-apa, saya juga tidak punya kepentingan untuk ini dan itu, tapi ini saya terkait dengan keputusan Kongres, dan di mana kita harus tunduk pada keputusan ini. Kalau kita sudah melanggar keputusan ini, ya bagaimana gerakan ini nanti ke depan. Dan juga, ini kami berlima, majelis ketua, bahwa pada malam hari itu berkoordinasi dengan KPJ dan itu sampaikan seperti itu ya, kami bilang oke lah siap tuh, yang penting kami sudah sebagai majelis ketua bahwa bidang terkait dengan bidang itu dia masuknya di Axel sebagai sekfung, dia tidak sebagai bidang. Nah, jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua, tapi pada intinya kami berlima sudah berkoordinasi dan memang kami berlima mengetahui itu bahwa bidang ini tidak ada. Kami berlima majelis ketua ya. Di grup kami sudah bahas ini koordinasi dan via telepon juga kami sudah saling koordinasi terus untuk menjawab polemik teman-teman. Mungkin itu saja teman-teman. Terima kasih moderator. Kurang lebihnya nanti kita diskusi lagi. Baik. Oke. Nah, ada itu hal yang menarik yang saya dengar ya, bahwa katanya semua majelis sidang sudah berkoordinasi di grup mereka dan mereka sepakat mengatakan bahwa itu tidak ada gitu, bidang itu tidak ada. Artinya begini, kalau dalam persidangan kan majelis sidang ini selain kerjanya ngetok palu, dia kan juga mengatur alur persidangan kan. Mulai dari pembahasan apa, terus bagaimana kita berpendapat, semua kan di majelis sidang. Artinya kalau semua majelis sidang sudah mengatakan seperti itu bukti yang sangat kuat. Itu bukti yang sangat kuat. Kembali lagi ya, dalam ilmu hukum, saya kebetulan bukan hukum, tapi saya berdiskusi dengan anak hukum. Dalam ilmu hukum, kesaksian orang juga termasuk dalam alat bukti gitu kan. Jadi apa yang dikatakan kawan tadi bahwa majelis sidang semuanya berkata tidak, ya itu sudah sangat kuat untuk kita mengatakan bahwa itu memang tidak ada. Nah, inilah yang harus kita soroti, apa yang sedang direncanakan oleh pengurus pusat ketika dia harus mengadakan ini. Saya sempat ikut sekilas konsolidasi itu dan disampaikan oleh salah satu majelis sidang bahwa pengurus pusat katanya lebih percaya kepada ketua komisi. Ketua komisi yang membahas bidang itu di komisi. Nah, ini sangat disayangkan ya, artinya ketua komisi itu kan hanya ditugaskan untuk membahas hal itu dalam ruang kecil, yaitu ruang komisi ya, dalam artian itu kembali disidangkan di pleno dan diatur oleh para majelis sidang. Artinya 5-1 ini ya, 5 majelis sidang dan 1 komisi. Ya, makanya saya bilang bahwa apa yang disampaikan oleh para majelis sidang sudah sangat kuat. Merupakan bukti yang kuat bahwa itu beneran tidak ada. Oke. Selain itu saya juga ada di situ soalnya. Wow. Pak Kabit ini kan karena saya pernah ikut Convercap Game ke Jakarta ya. Waktu itu saya komisi kriteria seperti itu. Lalu kemudian setelah dibahas di komisi kriteria langsung dilempar lagi ke floor kan. Maksudnya setuju nggak nih dengan komisi kriteria ada syarat ini? Setuju nggak nih ada syarat ini? Kalau ketua umum ternyata ataupun kalaupun ternyata tim formatur lebih percaya ketua
atau ketua komisi, berarti dia tidak menghargai keputusan Kongres dong. Kesepakatan bersama. Waduh. Artinya apa yang dicatat oleh para majelis sidang kan itu yang menjadi kesepakatan dalam sidang pleno kan. Memang komisi itu membawa pokok pikirannya, tapi itu kan akan berubah dalam sidang pleno. Betul. Nah, itulah yang disepakati sebagai sebuah keputusan yang sah. Nah, artinya kalau kemudian itu dikangkangi atau akan dilecehkan ya, betul seperti apa yang dikatakan oleh Bang Rapko bahwa mereka tidak menghargai keputusan Kongres. Waduh. Ntar lu. Ini masalahnya udah setingkat pengurus pusat. Masa tidak mengerti alur mekanisme penetapan keputusan seperti itu? Karena saya ikut sekali aja konvercap kemarin langsung paham. Karena ketika itu saya usulkan TOEFL 450 untuk komisi kriteria dan ternyata tidak disetujui kan di pleno kan, di floor kan. Ya. Ketika dilempar ke floor ternyata nggak setuju bahwa syarat menjadi ketua cabang harus TOEFL 450, ternyata nggak disetujui dan ya udah gitu loh. Tapi kalau setingkat pengurus pusat percaya sama ketua komisi dibanding floor keputusan bersama, kan agak aneh ya. Masa ya makanya saya bilang ya, kita tidak tahu apa yang mendorong mereka untuk melakukan hal itu ya. Yang tahu hanya mereka sendiri ya. Dan kita hanya dapat menduga-duga atau dapat melayangkan praduga tak bersalah gitu. Oke, wow. Lagi ya, yang tahu hanya mereka sendiri kan. Oke. Tapi dapat kita katakan itu melanggar ya kalau memang ternyata terbukti tidak ada dan diadakan gitu. Artinya kan kalau ada dan diadakan itu kan mengada-ngada jadinya. Masa barang-barang yang tidak ada terus diadakan ya, jadinya mengada-ngada lah. Betul. Ini kita bahas poin terakhir dari poin 8, nampaknya ini menjadi perdebatan juga. Oke, saya share screen dulu. Poin 8, bahwa ketentuan anggaran dasar pasal 6 tentang keanggotaan ayat 4, kewajiban anggota poin B yaitu bertanggung jawab mewujudkan dan membina persekutuan dalam kehidupan organisasi. Maka PP GMKI mengimbau kepada seluruh anggota biasa maupun anggota luar biasa setanah air menghentikan seluruh narasi-narasi yang berisi tuduhan subjektif dan tendensius tanpa bukti yang valid yang dapat melunturkan nilai-nilai persekutuan di GMKI. Artinya PP melihat ini narasi tuduhan subjektif. Pak Kabit, bagaimana ini? Inilah yang saya bilang tadi bahwa ketika cabang-cabang turun dengan argumentasi, resonansi komunikasi yang dikembalikan oleh PP malah sentimen gitu kan. Artinya PP tidak menyoroti hal-hal substansi apa yang dilayangkan, tapi lebih kepada ini kelompok sakit hati, ini orang-orang yang tidak diakomodir, sehingga dikatakan itu sebagai tuduhan yang subjektif dan tendensius gitu kan. Padahal cukup krusial juga yang ditanggapi oleh cabang-cabang. Nah, maksud saya dan saya juga menyoroti poin 8 ini ya. Ini poin 8 ini seolah-olah mengatakan bahwa kami otokritik. Kami dalam artian PP ya. Kami anti kritik gitu, kami anti kritik. Kami adalah pengurus yang tidak mau dikritik. Ya udah kita berdamai saja. Dan selain itu, selain anti kritik, ini menandakan bahwa mereka tidak berani berkonflik gitu kan. Padahal GMKI sendiri lahir dari sebuah konflik gitu kan. Konflik kan menghidupkan. Yang bahaya itu kan kalau kita berkonflik dengan kebodohan gitu kan. Itu yang menjadi berbahaya. Nah, terkait dengan poin 8 ini saya sangat menyayangkan ini karena PP hanya melihat cabang-cabang yang melayangkan kritikan itu sebagai sebuah tuduhan yang subjektif atau tendensius gitu kan. Jadi sangat disayangkan cara berpikir pengurus pusat hanya sebatas itu. Seharusnya pengurus pusat dapat berpikir lebih panjang lagi, berpikir lebih dalam lagi terkait kenapa sih cabang-cabang bisa melayangkan kritik yang begitu keras kepada pengurus pusat. Dan yang kedua ya, ini bisa saya katakan ini poin ini menggambarkan bahwa GMKI tidak lagi menghargai yang namanya demokrasi gitu. Wow. Tapi pertanyaan saya maksudnya gini. Kan tadi ada poin-poin dari cabang Ambon dan cabang Sumedang yang sama-sama meminta pengurus pusat kemudian menampilkan ataupun membuka video hari kelima. Tapi ternyata tidak diklarifikasi dalam surat klarifikasi ini.
soal penayangan video di hari kelima Kongres. Bagaimana kemudian Pak Kabid menanggapi ternyata tidak di ini nih, tidak dinotis permintaan dari cabang yang minta video itu ditampilkan seperti itu. Cuma ada beberapa kemungkinan ya. Kemungkinan pertama mungkin PP menjaga nama baik cabang ketika video itu ditampilkan ternyata cabangnya salah. Kemungkinan kedua video itu tidak ada. Kemungkinan yang ketiga PP takut kalau video itu disebarkan maka akan terbukti kebenarannya yang benar siapa gitu kan. Oke. Cuma kemungkinan itu yang dapat saya sampaikan. Karena memang betul juga seharusnya ketika lebih dari satu cabang meminta hal yang sama ya PP memfasilitasi itu. Dia tampilkan itu sebagai salah satu jawaban PP sehingga cabang-cabang yang mengkritik terkait hal itu mereka mendapatkan kepuasan gitu bahwa oh ini terjawab, akhirnya ini terjawab. Jadi seharusnya memang perlu ditampilkan sebuah video agar cabang-cabang merasa apa yang mereka pertanyakan dapat terjawab. Oke. Karena itu jadi pertanyaan saya juga, Bit, karena permintaan dari cabang-cabang tidak diindahkan seperti itu. Oke, wow, menarik. Ini seru. Saya stop share dulu. Bit, ini kan ternyata ketika kita bahas, sebentar, saya coba cek ADART lagi dan kita akan buka. Apakah keputusan-keputusan yang dilakukan pengurus pusat melanggar ADART? Melanggar ADART dalam artian apa? Saya rasa tidak ada yang dilanggar gitu, tidak ada. Apa yang dilakukan oleh cabang-cabang dan apa yang dilakukan oleh pengurus pusat dalam memberikan tanggapan, ya tidak ada yang dilanggar. Cuma saya mau bilang bahwa ada pemahaman yang keliru dalam memahami konstitusi kita, terutama terkait dengan bidang itu terkait dengan pembebasan keanggotaan. Itu kan merupakan pemahaman yang keliru gitu, di mana menurut saya pengurus pusat keliru dalam memahami anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Terus yang kedua, pengurus pusat juga keliru memahami anggaran dasar, anggaran rumah tangga terkait dengan berafiliasi dengan partai politik gitu kan. Jadi seolah-olah orang yang sudah mengundurkan diri ya udah ajak lagi aja ke struktur gitu. Itu kan menurut saya keliru gitu kalau kita berpikir seperti itu. Pemahaman yang keliru. Yang dilanggar hanya keputusan Kongres ya. Keputusan Kongres kan forum tertinggi itu kan. Forum kedua setelah ADART itu kan. Jadi yang dilanggar keputusan Kongres ya. Karena apa? Diputuskan sekfung jadinya bidang, yaitu pelanggaran yang sangat fatal. Oke. Itu pelanggaran sangat fatal, apakah kemudian kita bisa mendiamkan? Karena kan ini tingkatan keputusan organisasi pasal 11. Anggaran dasar, anggaran rumah tangga, lalu kemudian keputusan Kongres di pasal 11. Ya, tentu itu tidak bisa kita anggap remeh ya, tidak bisa kita diam akan hal itu karena ini sangat-sangat krusial. Ini berbicara terkait kehidupan organisasi kita. Nah, makanya saya sangat suka melihat polemik yang terjadi, melihat adu argumen yang terjadi, baik itu secara administrasi melalui surat, baik itu di sosial media. Saya rasa itu merupakan upaya kita untuk menyikapi hal ini. Nah, beberapa cara yang dapat dilakukan adalah menganulir keputusan formatur, entah itu pengurus pusat dengan tegas langsung meniadakan bidang itu dan diganti dengan sekfung, atau anggota melalui cabang-cabang melakukan konsolidasi luar biasa atau apapun itu namanya, atau kongres luar biasa ya. Itu beberapa cabang yang dapat kita lakukan sebagai upaya kita untuk menyikapi hal ini ya. Jadi semua bisa dilakukan, bisa datang dari atas yaitu pengurus pusat langsung memutuskan, atau bisa datang dari bawah anggota yang meminta secara tegas gitu. Oke, wow. Tadi menyinggung soal ini, Bit, soal KLB atau kongres luar biasa ini. Apakah di GMKI kita mengenal KLB? Di GMKI kita mungkin kalau istilahnya kita mengenal, tapi peristiwanya kita tidak pernah mengenal peristiwa KLB. Dan bahkan anggaran dasar, anggaran rumah tangga kita itu tidak mengatur soal KLB. Anggaran dasar, anggaran rumah tangga kita itu hanya mengatur soal kongres. Dia itu di ART pasal 3 itu hanya diatur soal kongres. Nah, kongres dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 1/2+1 dari jumlah cabang
dan atau 1/2+1 dari jumlah delegasi itu. Oke. Nah, jadi dia hanya mengatur soal kongres, dia tidak pernah mengatur soal kongres luar biasa. Tapi apakah itu bisa dilakukan? Bisa. Ya, kalau kita mengacu, tergantung delegasinya berarti. Ya, tergantung kebutuhan hari ini sih lebih tepatnya, dalam artian tergantung kebutuhan hari ini kita mau apakah itu dibutuhkan hari ini atau nanti, itu tergantung kebutuhan bisa dilakukan atau tidaknya. Dan kalau berbicara soal di mana dasar hukumnya kita berkongres luar biasa, saya rasa kita dapat menggunakan ayat pasal 3 terkait dengan kongres jika itu memenuhi, ya dalam artian dihadiri 1/2+1 jumlah cabang atau 1/2+1 jumlah delegasi. Oke. Wow. Berarti sebenarnya bisa kongres ulang dong. Bukan kongres ulang, kongres kembali untuk kemudian salah satunya adalah mengganti struktur pengurus pusat yang saat ini berjalan seperti itu. Kalau itu sangat dibutuhkan dan itu merupakan salah satu jawaban untuk menyelesaikan polemik yang hari ini terjadi, itu bisa dilakukan. Cuma masalahnya kembali lagi saya mengatakan bahwa GMKI tidak pernah mengenal peristiwa kongres luar biasa dan bahkan mungkin tidak punya nyali untuk melakukan itu. Atau jangan-jangan hari ini adalah momentum atau sejarah yang akan mungkin dibuat sama GMKI bahwa kongres luar biasa ini bukan hanya sekedar untuk memecah belah, karena kan narasinya adalah kongres luar biasa ini bisa memecah belah, tapi ini menjadi pembuktian buat GMKI bahwa kongres luar biasa bukan memecah belah, tapi kembali menyelamatkan GMKI dari jalannya seperti itu, ke jalannya. Memang ketakutan orang ketika terjadi kongres luar biasa atau apapun itu ya karena akan terjadi dualisme di situ. Akan terjadi dualisme dan itu yang orang pikir akan memecah belah. Padahal selain dianggap memecah belah, menurut saya peristiwa-peristiwa seperti ini dapat menjadi agenda penyelamatan organisasi juga. Oke. Kalau memang organisasi sudah kalau memang mekanisme sudah dilanggar, terus pengurus sudah menyimpang dari mekanisme bahkan dari nilai-nilai organisasi, ya saya rasa bisa menjadi penyelamat juga. Makanya tergantung kebutuhan saat ini gitu kan. Apakah itu dibutuhkan saat ini atau tidak. Dan bagaimana itu dapat terjadi? Yang dapat mengawal itu cabang-cabang. Apa yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan adalah konsistensi cabang-cabang dalam bergerak. Jadi semua akan diuji dalam konsistensi. Oke. Wow, menarik, Bit. Tapi Bit, maksudnya gini, kalau seandainya nih pengurus pusat minta maaf, mengklarifikasi bahwa dia salah, walaupun pertama sempat denial ya, sempat menyangkal, apakah kemudian kita akan maafkan, Bit? Secara etis? Ya tentu kita akan maafkan lah. Yudas yang jual Yesus saya dimaafin kan, apalagi kita yang kroco-kroco ini. Ya kalau tindakan itu dilakukan, justru saya sangat fair pada tindakan itu ya. Artinya dia yang mau merendahkan dirinya gitu kan. Kalau seandainya pengurus pusat mau mengakui dan mereka minta maaf atas kesalahan dia, akankah kemudian tetap lanjut kongres luar biasa? Saya rasa akan berhenti. Narasi itu akan berhenti karena semua sudah ya, tapi bukan hanya sekedar minta maaf ya, tapi dilakukan perbaikan di berarti dalam artinya reshuffle dong. Entah itu reshuffle, entah itu apa, artinya ada perbaikan untuk memperbaiki kesalahan mereka. Saya rasa kalau ditanya ketika pengurus pusat sudah minta maaf, ya itu akan berhenti. Rencana-rencana misalnya cabang-cabang sudah merencanakan untuk melakukan KLB, ketika pengurus pusat berani melakukan permohonan maaf, ya saya rasa akan berhenti. Gerakan itu akan berhenti karena pengurus pusat mau merendahkan dirinya. Oke. Kita tunggu saja klarifikasi lebih lanjut setelah mungkin ditonton juga kali. Saya juga nggak tahu video ini akan ditonton atau tidak. Klarifikasi atau permohonan maaf, klarifikasi udah kayak artis. Iya makanya. Aduh. Tapi ya itulah maksudnya pergumulan hari ini kan karena saya pribadi tidak aktif lagi nih. Salah satu cara atau peranan saya kemudian melihat GMKI hari ini adalah melakukan podcast seperti ini karena Pak Kabit sendiri kan hadir dalam kongres
dan tahu situasinya pada saat itu. Apakah kemudian Pak Kabit juga dalam komisi yang sama pembentukan bidang agraria itu? Saya tidak, saya berada di komisi kriteria karena memang cabang Jakarta waktu itu hadir, ada yang mau disukseskan gitu kan. Selain pokok pikiran kami, ada calon yang kita dukung kan waktu itu. Jadi saya berada di kriteria. Cuma kan di sidang pleno saya hadir. Oke, di sidang pleno hadir. Di sidang pleno saya hadir. Oke, Bit, mungkin terakhir dari segala percakapan kita yang sudah 1 jam lamanya seperti itu. Harapan Kabit buat PP GMKI sekarang. 1 jam ya? Iya, 1 jam makanya. Kalau ditanya harapan saya untuk PP saat ini, ya lebih baik dari yang sebelumnya lah. Itu yang pertama. Lebih baik dari sebelumnya. Maka saya berharap PP dapat bekerja sesuai dengan organisasi yang berlaku di GMKI. PP dapat bekerja dengan motif pelayanan, bukan dilayani ya. Kembali lagi, PP dapat bekerja dengan motif pelayanan, bukan dilayani. Dan PP dapat membawa GMKI ke arah yang lebih baik dan lebih siap untuk menghadapi segala tantangan zaman yang akan kita hadapi ke depannya. Dan memperbaiki pola pengkaderan kita saat ini. Oke. Ada apa dengan pola pengkaderan yang terbaik untuk PP? Dan bijak dalam mengambil sebuah keputusan. Saya melihat pola pengkaderan kita, ada beberapa masalah dalam pola pengkaderan kita. Contoh waktu saya ikut evaluasi PDSPK di Salatiga tahun 2020 bulan Januari kalau tidak salah. Saya mengikuti itu. Nah, di situ banyak cabang-cabang yang mengaku belum melaksanakan PDSPK. Bahkan sekelas ketua cabang pun belum mengikuti PDSPK. Padahal kan PDSPK itu kan pola pengkaderan paling dasar di organisasi kita. Artinya seharusnya ketika dia maju sebagai pimpinan, dia sudah tuntas dalam pola pengkaderan itu. Nah, kemudian tugas dia adalah memberikan pola pengkaderan itu kepada anggota. Artinya kan ada hal yang salah dalam pengkaderan kita di sini. Nah, saya berharap PP dapat memperbaiki. Oke, wow. Tapi nampaknya PDSPK 2006 masih dipakai, Bit. Udah 15 tahun lamanya kita tidak ganti kurikulum nih. Ya, kita tunggu saja lah pembentukan kurikulum ini, kan perubahannya semua di kongres gitu. Ya, kalau memang ternyata cabang-cabang masih merasa PDSPK 2006 ini masih relevan untuk kita saat ini, ya kita masih akan menggunakan itu. Cuma mungkin akan lebih baik dimodifikasi sih, terutama di proses implementasinya, karena ternyata kebanyakan cabang-cabang yang belum melakukan bukan karena nggak paham, tapi karena implementasinya yang mereka kewalahan. Oke, iya, karena kita kurikulum nasional aja sudah K13 dari KTSP 2006. Oke, Pak Kabit, thank you ya sudah ngobrol panjang lebar. Nanti videonya saya upload dan saya pikir tidak ada yang menyinggung seperti itu dan tidak ada yang perlu diedit juga. Saya stop record dulu.